Maka nggak aneh sekarang ini kiainya imannya pada bedug, dug, lari ke masjid. Tapi pulang di masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar, berailah hutangnya, istri mudanya muncul semua. Sawahnya, urusannya. Karena tadi Allahnya sudah berkata innama ya'muru masajidallah. Tidak berkata innama yu'ammiru masajidallah. Tapi imaroh masdarnya itu adalah ya'muru imaroh. Inilah masjid Allah. Inilah Baitullah. Itulah kenapa shod di sini, di dada. Maka disinilah Allah berkata tentang Allahu nurus samawat. Surat Nur. Allah itu nur. Tapi nurnya Allah bukan cahaya lampu ini. Bukan cahaya yang cahaya. Inilah cahaya kegelapan. Allahu nur. Sumber hiduplah Allah itu. Maka kata apa? Hidupnya seluruh makhluk itu pada hidupnya Allah. Wujudnya segala makhluk itu pada wujudnya Allah. Sebagaimana asbak ini. Asbak ini, asbak kayu. Wujudnya asbak kayu itu pada kayu. Yang kodim itu kayu. Adapun asbak kayu ini muhaddas dari semua. Maka orang selalu menuduh orang hakikat itu hulul ittihad. Yang hulul ittihad itu kalau anggapan kayu ada pada asbak kayu. Allah ada pada makhluk. Kenyataannya bukan begitu. Seluruh makhluklah ada pada Allah. Itulah Allah. Lahu ma fis samawat wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Ini dibuat Nabi Muhammad Allah mi'raj ke langit yang duduk di atas kursi. Tadi semua. Berarti kursinya lebih akbar dari Allah. Allah duduk di kursi. Berarti kursinya lebih besar dari Allah. Inilah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Jadi tidak ada hulul, tidak ada ittihad, tidak ada wahdatul wujud. Memang kenyataannya kita ada. Kita tidak ada. Kana Allahu syai'a ma huwa huwal ana ala ma'alaikan. Dulu dia itu ada sendiri, sekarang pun sendiri. Ini hanya dongeng dia yang pancarkan dari nurullah dengan nur Muhammad memancarlah pada layar film. Itulah kehidupan dunia. Proyektor itulah. Maka yang jadi alif lam lam ha, narun menjadilah api itu di layar itu. Hawaun menjadilah angin di alam itu. Ma'un menjadilah air di alam itu. Turabun menjadilah tanah di alam itu. Jadilah disebut alam sogir layar film itu. Badan kita ini. Layangan. Maka Allah ingatkan kita kepada ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei layangan-layangan putus. Itu maksudnya begitu kata Allah. Hei layangan-layangan yang putus. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan engkau? Sehingga itulah yang dilakukan Maryam adalah menutup ini semua. Adalah kaf, ha, ya, ain, shod di dadamu. Itulah Allahu nurus samawati wal ar. Masalu nurihi kamiskat. Kata Allah, miskat itu dah jantungmu. Adalah istanaku. Qalbul mu'min baitullah. Man dakhalahu kana aminah. Kalau sudah masuk ke dalam dadaku, amanlah dia dari murkaku. Maka itulah tadi kata Nabi dalam sodrun, di dalam dada ada kolbun, ada kolbun. Dalam kolbun ada fuadun. Masuk lagi ke dalam fuadun ada syagofun. Dalam syagofun ada lub. Maka di situ manusia sudah sampai ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu ingat pada Allah. Ingat pada wujud dia, wujud Allah. Lihat dia basar Allah. Sama dia kalam. Mulut dia kalam Allah. Maka ilmu dia pada akalnya itu ilmu Allah. Tadi semua. Inilah. Lub. Lubbun. Lub masuklah pada syir. Pada syir itulah kata Allah. La ilaha illallah. Maka itu tadi. Segala sesuatu. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Maka Abdul Dikri fa'alam annahu la ilaha tetap. Selama kalau bukan dikir nabi isbat. Tidak adalah. Karena selama kamu ada, dia tidak ada. Selama kamu melihat, Allah lah yang buta. Selama kamu mendengar, Allah lah yang budak untuk kamu. Selama kamu ngomong, Allah lah yang bisu itu. Terus bagaimana kau akan balik pada Tuhanmu yang budak, yang bisu, yang tidak ada? Nah inilah kenapa kata Abah, orang Islam sekarang sudah kehilangan Tuhan. Sudah kehilangan keyakinan pada Tuhan.
Padahal Tuhan sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastadiu, laksanakan wal yu'minu bi. Setelah engkau hilangkan imani, karena al imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasu takwa, pakaianlah dengan takwa. Bagaimana cara makan takwa? Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas ini seluas badan, jasad dan ruh, arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itulah balasan bagi orang bertakwa. Tadi, maka tadi setelah itu adalah dalikal kitabul la raib, dalikal kitab. Maka kenapa Al-Qur'an disebut Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Hakim, Al-Qur'anul Adil. Maka setelah kamu tadi ya, Al-Quranul Majid apa? Hakikat wujudmu itulah Al-Quran Majid, nyata, bukti, kelihatan Al-Quranul Majid. Seperti Quran yang ada tulisan itu Al-Quranul Majid. Tapi Al-Quranul Karim yang lebih mulia dari Al-Quran itu ada yang menulis tangan. Tangan. Inilah Al-Quranul Karim. Maka di dunia ini kita harus bagaimana menggunakan tangan ini manfaat. Maka selalu yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka tadi. Alam nasroh laka sodrok. Maka disitulah mudhof ilaih, kepada siapa kamu bersandar itu? Dada siapa yang kamu sandari itu? Apakah si wayang? Apakah si dalam? Apa isim fa'il? Apakah isim maf'ul? Disitulah tentang kun fayakun nanti Maryam menutup dirinya. Kenapa harus menutup dirinya? Supaya menghadirkan Allah. Kunnya Maryam, kunnya Allah. Kunnya Sulaiman, kunnya Allah. Kunnya Allah, kunnya Sulaiman. Sahabat. Dan ini Abah menyaksikan, Abah sudah keliling dunia. Bahkan orang Jepang lebih hebat dari orang kita. Sampai menciptakan tokoh Doraemon. Di dadanya, diambillah. Panas, ambil kipas. Mau pergi, ambil baling-baling bambu. Sakit, ambil obat. Mau menghilang, ambil dari dada. Walaupun itu hanya berupa kartun, seneo, tapi itu muncul dari pemahaman, karena hakikat manusia kebahagiaannya di dada. Itulah kata dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofun ada lub, setelah sampai ulil albab, barulah masuk dalam lubmu ada syir, dalam syir itu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kata Allah adalah hisni, bentengku. Akulah la ilaha illallah. Man dakhala hisni. Siapa yang telah masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi, maka dia bebaslah dari itu tadi. Man dakhala nur. Man dakhala nur. Man dakhala kana amina. Siapa telah masuk cahaya Allah ke dalam dadanya. Setelah dia tajalilah Allah ke dalam dadanya. Maka sekarang dia membusung dadanya lebaran. Itulah kenapa Sunan Kalijaga membuat ketupat itu seperti jantung. Bergantung pada satu tali. Tadi. Kepada laka sodrok. Tadi semua. Nyandar kepada siapa kita ini? Nyandar pada tubuh atau nyandar pada ruh? Maka orang yang nyandar pada tubuhnya akan menjadi al-mal'un. Hati-hati matinya di binatang. Cirinya adalah takut-takut dengan manusia. Yang ditakutinya manusia. Yang ditakutinya manusia. Itu al-mal'un. Kata Allah, ulaika kala'an, mereka itu binatang. Balhum Allah, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Maka surat Al-Isra 50 bahkan menjaga binatang au yakburu mimma fi sudurikum. Binatang yang tidak pernah dibayangkan di dalam pikirannya. Itu sahabat. Jangan main-main. Ya. Inilah tentang dada tadi. Makanya kenapa disinilah Nabi dibelah dadanya. Inilah dada ini wilayah Ahfa. Inilah dada wilayah Muhammad. Maka inilah yang suka Abah ajarkan. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Kul huwallahu, usapkan pada dadamu. Ya Allah, bukakan, lebarkan dadaku. Kalau kata Nabi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli.
amri wahlul uqdatam yafqahu lisan. Itulah sambungan dada, lisan, dan ini semua. Makanya kaf, ha, ya, ain, shad. Inilah semua. Bagaimana prakteknya? Apa yang kata Ibnu Arabi, apa yang dikatakan Abdul Qadir. Lihatlah, kalau kamu ingin melihat cahaya Tuhanmu, tutuplah matamu dengan dua telunjuk. Kalau ingin merasakan hidupnya Tuhanmu, tutuplah lubang hidungmu dengan dua jari tengahmu. Kalau kau ingin mendengarkan suara Tuhanmu, tutuplah telingamu dengan dua jempolmu. Kalau kau ingin merasakan rasanya Tuhanmu, tutuplah mulutmu dengan jari manis dan kelingkingmu. Tuh. Itulah kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain. Tapi orang yang sekarang lilikoan seperti cilukba, tapi belum tersambung dengan sodar, dada. Sama saja itu cilukba. Sama saja mengkalungkan berlian di leher babi. Karena disinilah persoalannya, harus disembelih dulu. Barulah masuk ke dalam dada. Belah dadanya. Apa yang harus ditanamkan pada dada? Kalimatul taqwa. Kalimatul iman. Kalimatul ikhlas. Kalimatul khusyuk. Kalimatul tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bukan ucapan. Tetapi adalah action, perbuatan, nafi. Maka tadi kata alhamdulillah dan kata syukur. Alhamdulillah itu bukan syukur. Alhamdulillah itu adalah perhiasan orang bersyukur. Sama. Istighfar itu bukan tobat. Istighfar itu ucapan perhiasan bedaknya orang bertobat. Tapi tobat itu adalah tabayatubu taubatan, kembali tadi. Laka sodrok kepada dia. Isim fa'il berubah jadi isim maf'ul tubadil, ganti peran. Yang tadinya kamu, sekarang dia. Maka hidupmu sudah akan lugina bahasanya tadi semua. Ya sahabat, inilah bagaimana cara melihat cahaya Tuhan dengan dua telunjukmu. Tutuplah dua matamu ini dengan dua telunjukmu. Kenapa? Kan tadi, karena ini ain. Kalau ingin melihat Tuhan, tutuplah matamu. Inna kata Nabi, innakum satarona robbakum ayyana. Kalian akan bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya apa? Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kecuali kamu telah mati. Apa mati itu? Tutuplah bahwa bukan kamu yang melihat itu, tapi basor. Tutuplah penglihatanmu. Karena tadi, kamu tutup mata sini, maka terbukalah mata sini. Maka itulah kata apa? Allah dalam Al-Quran menjelaskan walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kenapa jin dan manusia masuk neraka jahanam sebagian besar? Bahkan Tuhan Abdul Qadir menyebutkan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, lebih dari 90% orang Islam di akhir zaman akan masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena Tuhan sebutkan lahum kulubun la yafqahuna biha. Karena tadi dadanya tidak dibelah. Sodernya, sodnya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sodnya tidak dibelah. Kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas tidak ditanamkan. Ada orang yang pura-pura bisa menanamkan dengan talqin. Apa itu? Kalau yang nalkinnya juga belum hidup, tidak bisa. Sahabat. Maka jangan aneh kalian sudah bertalqin berkali-kali, keyakinan belum tumbuh. Walaupun kalian sudah talqin berkali-kali tapi tidak mampu juga melihat Allah. Kalian sudah talqin berkali-kali, khotaman tiap minggu, manakib tiap bulan, sama-sama jahilnya. Sama saja ragu pada rezeki Allah. Sama ragu pada janji Allah. Sama ragu, itulah. Karena sesungguhnya sod ini tidak bisa dibukakan kecuali oleh Allah sendiri. Oleh orang yang sudah diutus oleh Allah. Yang orang inilah disebut Yasin. Kenapa orang ini disebut Yasin? Karena dia udah selesai untuk hidupnya. Guru yang tidak pernah mengaku sebagai guru. Seperti Rasulullah. Dia anggap semua yang belajar padanya sahabat. Itulah. Kenapa? Abah walaupun masih buruk tidak mau disebut guru. Karena Abah tidak ingin menahan murid-murid di tenggorokan. Biarkan. Itulah kenapa. Mursyid-mursyid kebanyakan matinya lama. Sakitnya panjang. Kenapa? Karena dia menahan
tenggorokannya lah, bottlenecknya itu. Macet semuanya di gurunya. Karena kau dianggap sebagai guru. Maka disinilah kalian harus mengerti. Mana nabi, mana rasul. Mana wali, mana mursyid. Yang nabi itu bukan rasul. Nabi itu tubuhnya saja. Maka nabi akan mati. Tapi rasul Muhammad itu ada. Maka Abu Su'abah kan. Muhammad itulah rasul yang ada pada Adam. Tadi semua. Mati Adamnya, ganti. Dengan Nabi Sis, Idris, Nuh. Ganti. Nabinya ganti. Presiden, orang yang menjabat presidennya ganti. Tapi presiden tetap namanya presiden satu. Maka tadi Allahnya satu, pasti Rasulnya satu. Agamanya juga satu. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Dan Islam bukan tulisan Islam. Nah sekarang ini orang ngaku Islam tapi bukan Islam. Hanya ngaku-ngaku Islam. Itu tadi kata Allah, wa minan nasim tadi, mayyaqulu amana billah wal yaum. Tapi kenyataan belum Islam. Hidup gua. Hidup gua, melihat gua, mendengar gua, berkalam gua. Ngomongnya raditu billahi robba wa bil Islam. Islam itu aslama. Kalau tidak aslama, tidak salimah. Maka pahami. Maka itulah dibagilah tubuh, hati, ruh atau jiwa dan syir. Pada tubuh diajarkan syariat, ibadah. Pada hati diajarkan ubudiyah. Kenapa harus ibadah? Syah, tubuh, syariat, fikih. Tapi ubudiyah membutuhkan tauhid. Untuk makbul. Makbul belum tentu makjur. Makjur itu diterima. Harus sampai kepada abudah. Dialah yang ibadah. Barulah ibadah itu makjur, dibalas oleh Allah. Setelah kamu menjadikan bukan sorganya, tapi pemilik sorganya. Bukan yang kamu takut di neraka, yang kamu takuti ada pemilik neraka. Bukan kau inginkan dunianya, tapi kau akan mencintai pemilik dunianya. Bukan akhiratnya, tapi kau mencintai dunia. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Nyata pada diri kita. Syariat mengajarkan kepada kita adalah mengembalikan tubuh ini. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun. Thariqat mengajarkan kepada kita adalah bagaimana mengenali diri. Untuk apa? Supaya masuk pada hakikat. Supaya kita mampu berserah diri. Orang yang tidak kenal diri, dia pasti tidak bisa berserah diri. Karena dia tidak tahu diri. Akhirnya kata orang tua, hati-hati kamu jadi manusia nggak tahu diri. Akhirnya kata orang tua, nanti kamu celaka 12. Kenapa celaka 12? Karena Islam 5 pada tubuhnya, nggak dipahami. Iman 6 pada kolbunya, rukun iman. Ihsan 1, 5, 6, 1. Yang akhirnya perjalanan manusia itu 1, 6, 5. 1, ihsan, iman, Islam. Maka apa? Islam itu adalah jabatan tertinggi manusia. Dikira jabatan ini, wah sama Islam saja. Untuk makom ihsan terlalu tinggi. Harus mulai dari ihsan dulu. Sekarang iman pada apa yang kamu belum ihsan? Itulah kenapa awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dulu pada Allah. Awal wajibin alal insan. Yang wajib. Kalau kamu yang wajibnya kenal pada Allah tidak. Maka tidak ada yang wajib-wajib lain. Sholat, puasa, dzikir. Di mana kamu akan tempelkan ibadah itu? Kalau yang wajib, yang lebih wajib. Maka tadi dalam usul fikih. Di antara yang wajib ada yang lebih wajib. Ada yang lebih wajib, lebih wajib. Maka yang lebih wajib daripada wajibnya sholat, puasa, dzikir, haji. Wajibnya ma'rifat pada Allah. Karena semua itu ada pada ma'rifat. Semua itu ada pada rumah Allah. Terus ibadah kamu mau dibawa kemana? Kalau kamu nggak tahu alamat Allah. Kalau kamu nggak kenal Allah, terus kamu mau sholat. Sholat kamu dibawa kemana? Untuk siapa? Dzikir kamu untuk siapa? Sama saja kamu tidak buka rekening. Tapi kamu nabung. Nabungnya ditaruh di mana? Buka dulu rekeningnya. Itulah. Awwal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqan. Kata Imam Syafi'i, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Tertolaklah semuanya. Ayyuhal ihwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah.
Itulah syahadat yang pertama. Kenali Allah dengan, itulah ihsan. Al-ihsanu anta budallahu kana katara. Kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Laka tadi, ka'annaka di situ seolah-olah. Karena memang bukan engkau yang melihat, dia yang melihat dirinya. Kenapa ada bahasa ka'annaka? Ihsan buktikan dengan iman. Iman pada Allah. Iman yang mana yang belum kau lihat Tuhannya? Kan ihsan itu melihat Tuhan. Itulah syahadat. Barulah iman pada Allah. Iman pada malaikat Allah. Iman pada kitab Allah. Rasul Allah. Iman pada hari akhir. Iman pada qada dan qadar. Khairi itu dari dia. Oh, tahu sekarang khairi. Itu hanya tentang jamal dan kamalnya. Wasyarih, oh tentang jalal dan qaharnya. Sehingga kita hidup di dalam dunia ini. Kemanapun kau hadapkan. Dalam jalalnya, dalam kamalnya, dalam rugi dan untung, dalam sempit dan lapang. Aku melihat engkau ya Allah. Aku melihat sempit pada jalal dan qaharmu. Aku melihat lapang pada jamal dan kamalmu. Aku melihat untung dan baik pada jamal dan kamalmu. Aku melihat buruk pada jalal dan qaharmu. Hanya walillahil masyriq wal maghrib. Kemanapun aku hadapkan, aku melihat sempurna semuanya fiilnya dalam baik dan buruk. Dalam sehat dan sakit. Dalam hidup dan mati. Dalam kurang dan lebih. Sahabat. Barulah kamu akan mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tutuplah. Sodnya. Di sinilah. Maka di sini ada. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi juzajah. Al-jujajatu. Itulah ada kaukabun. Kaukab. Ada bintang yang menyala terang. Maka orang yang liko. Sebetulnya bukan mencari-cari cahaya dengan ini. Tapi muncul datang dari sini. Dari kolbun salim. Dari kolbu yang murni memancar cahaya hakikat Nur Muhammad. Yang sejati. Tadi. Dan dia mengatakan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Memberikan keselamatan pada tubuh kita. Tadi semua. Kau akan sudah bahagia. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah padaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Engkau sudah ridho wahai hambaku. Padahuli. Maka radiyatan mardi. Aku meridoimu hari ini. Engkau ridho. Aku meridoimu. Maka marilah raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Dan jadikan Muhammadin Nabiya. Nabi tubuhnya. Wa rasulah ruhnya. Sahabat. Itulah. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah. Ilmu kun fayakunnya. Sulaiman maupun adalah Maryam. Tadi semua. Ya. Sahabat. Ternyata setelah Abah uji. Ternyata setelah Abah latih. Kok bisa ya? Tadi semua. Kok bisa ya kita? Oh ternyata Allah dulu, Allah sekarang. Sahabat. Maka marilah kita tumbuhkan keyakinan kita sebelum kita keluar daripada Allah. Keluar dari alam ini semua. Kalau tidak, mau kemana ruh kita? Ruh kita jelas balik pada Allah. Tapi jiwa kita akan tertahan. Karena kita belum balik pada hakikat ruh. Masih si jiwa. Itulah yang akan menerima hukuman siksa kubur. Yang akan menerima hukuman neraka itu si jiwa. Si jiwa yang selalu masih ke kiri dan ke kanan. Itulah hukumannya. Tadi semua. Ya. Pada saat untung, bahagia, rugi, kecewa. Itulah jiwa. Pada saat ngomongin surga, bahagia. Begitu ngomongin neraka, marah. Itulah jiwa. Padahal seharusnya. Ternyata surga dan neraka itu satu. Tadi semua. Ada pada hatimu. Pada inilah surga. Maka kata Allah, orang yang belum menikmati surga di sini, dia tidak akan menikmati surga di luar sini. Orang yang tidak mampu melihat Allah di sini, maka tadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Kamu tutup matamu yang ini, maka terbukalah mata sini. Kamu tutup ada telingamu yang sini, mendengar telinga yang sini. Inilah telinga di dadamu. Maka ingat dulu siapa penyanyi. Di dadamu ada kumismu,
ada mulutmu. Karena disinilah ada matamu. Karena inilah mata yang harus untuk melihat Allah di sini. Maka Allah mengingatkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini, tapi buta mata yang di sini. Dan inilah alat melihat Allah. Bagaimana melihat Allah? Tutuplah, kata Tuhan Abdul Qadir, tutuplah penglihatanmu dengan dua jarimu. Maka kau tutup ini, napikan ini, maka bukalah mata penglihatan Allah di hatimu. Maka tadi, melihat itu dibagi 4. Ro'a, nadhara, basirah, absar. Syu'aul basirah akan naik kepada ainul basirah. Masuklah kepada hakul basirah. Disitulah kau melihat Tuhan dengan Tuhan. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kau hari ini sudah bisa melihat Allah oleh penglihatan Allah. Karena melihat Allah hanya bisa oleh Allah. Bagaimana mungkin? Mana mungkin kita bisa melihat Allah? Yang boleh melihat Allah hanya Allah. Adapun ruh sudah mulai bisa merasakan Allah. Karena ruh bagian dari Allah. Tapi hatimu tidak akan bisa mengingat Allah. Hatimu tidak bisa menghadirkan Allah. Apalagi tubuh. Itulah yang di bagian yang ditiupkan nafahtu. Fihi mirruhi. Itulah yang bisa melihat dia apa yang dari dia. Tapi itu pun hanya baru pada makom muraqabah. Belum makom musyahadah. Baru makom tadi. Apa namanya? Tadi. Al-ihsanu anta budallah ka'annaka. Baru fa'illam takun taroh fa'innahu yaroh. Baru merasakan kehadirannya. Itulah makom ruh. Yang ditiupkan nafahtu fihi mirruhi. Ditiupkan ruh Allah, sahabat. Jadi sekali lagi, mari kita kembali pada Allah dengan Allah. Mari kembali melihat Allah dengan penglihatan Allah. Mari mendengarkan kalam Allah tadi. Lihatlah cahaya Tuhanmu dengan dua telunjukmu. Rasakan hidupnya Tuhanmu dengan dua jari tengahmu. Dan dengarlah suara Tuhanmu dengan dua jempolmu. Dan rasakan adalah rasanya Tuhanmu dengan dua jari ini. Tasjid ketemu tasjid. Tasjid la ilaha illallah ketemu Muhammad. Jempol ketemu jempol. Telunjuk ketemu telunjuk. Ini. Makanya itulah Sang Buddha. Di atas Candi Borobudur itu begini. Kembali pada kosong. Inilah hakikat ini. Semua. Kalah sama Buddha. Kamadatu. Rupa datu. Dia sampailah pada arupa datu. Barulah engkau akan sampai pada kun fayakun. Kalau sudah arupa datu. Butakan matamu. Tadi. Tulikan telingamu. Hentikan nafasmu. Keluar berhentilah kalammu. Tekuklah lidah ke atas supaya apa? Tersambung pada dada, sodar di sini. Barulah di sini alam nasroh laka sodroh. Maka jantung kita yang sudah berbentuk tadi adalah ketupat, laku kang papat. Apa laku kang papat? Lebar, lebar, luber, lebar, labur, tadi lebur di penghujungnya kamu akan luber. Luber apa? Rizki Allah. Tadi. Maka cara menariknya adalah tutuplah sini, tekuk lidah, bicaralah pada hati. Itu yang Abah sudah ajarkan STS. Bagaimana hadirkan. Katakan. Di waktu kapan? Yang terbaik sebelum tidur dan setelah tidur. Karena itu menurut ilmu pengetahuan juga gelombang. Nafas adalah saraf kita. Saraf kita akan rileks pada saat kita di waktu-waktu kita rileks. Sebelum tidur atau bangun tidur. Tadi, itulah kenapa bahasa nanti tahajud setelah bangun tidur gitu kan tadi. Nanti kamu bangun 2/3 malam. Tadi sebetulnya disitulah gelombang theta yang sudah beralih antara theta dan alfa di semua. Tapi waktu duhur, waktu itu tidak terbaik. Kamu tidak akan karena sedang terjadi pasar di pikiranmu dan di kolbumu. Pasar. Kemarahan, kekecewaan, tadi semua keraguan, ketakutan sedang muncul di sini. Kamu sedang titik terendah, terjauh dengan Allah di waktu-waktu itu. Tadi semua. Maka kenapa baginda Nabi menyarankan untuk sholat duhur ditunda? Janganlah kau sholat duhur itu di waktu matahari masih menyengat. Karena itulah panasnya api neraka bahasa Nabi. Itu bahasa syariatnya. Artinya apa?
Maka di waktu yang terbaik itu adalah pada saat sudahlah mulai waktu asar. Waktu asar sudah naik tuh. Gelombangnya sudah mulai kamu rileks, makin rileks, makin rileks. Maka tadi kata Abah, sebelum kamu melakukan itu semua, senyumlah yang terindah yang kamu miliki. Senyum yang terikhlas, yang menunjukkan walakal hamdu ala maqur. Ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Usap dadamu, ya Rasulullah aku rindu kamu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka kenapa Abah ucapkan salam 3 kepada Rasulullah, tubuh ini syariat, kepada baginda Nabi yang di Madinah. Tapi kemudian masuklah ke dalam kepada Muhammad Allah sendiri, harid rasa. Masuklah Muhammad hak, ruh. Muhammad hakiki, hayat, hidup. Itulah sesungguhnya Allah sendiri. Dohirnya Allah di alam batin. Tadi semua. Ya, pahami. Karena Allahu mubtada, nur, itulah si khobar mubtada itu. Ya. Karena kita bersama matahari, tidak bisa masuk matahari. Kita tidak bisa masuk pada Allah. Hancur. Karena sifat jalalnya Allah. Sifat alif, apinya Allah. Maka cukuplah Rasul. Cahaya matahari yang datang sebenarnya. Jadi Rasul itu menyambungkan ruh kita seperti layangan tadi. Layangan itu digerakkan oleh ruh dengan si jiwa. Nah si layangan itu si jiwa. Sayang seloyong, selayang seloyong. Maka itulah orang-orang yang hari ini seperti layangan putus akan gelisah hidupnya. Takut pada makhluk, takut pada ini. Ekonominya menjauh, keluarganya menjauh, orang-orang menjauh. Karena apa? Dia terbang sendiri. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah mengingatkan kembali penciptaan. Apa penciptaan? Iqra, bacalah dirimu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kamu diciptakan? Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuh, belajar kamu ke dalam bukan keluar. Allah lah yang mengajarkan allamal insana malam ya'lam. Cukup kamu tunduk, tanyakan. Coba kamu percaya. Tanya, ya Allah, saya ingin tahu tentang barjah. Ngomong kamu di sini. Ya Allah, saya ingin tahu tentang neraka. Ya Allah, bagaimana yang sebutnya hakikat Muhammad itu? Ya Allah, apa itu syahadat? Coba kamu tanyakan. Nanti akan muncul jawaban. Bagaimana cara Allah memberikan jawaban? Sekarang ini Allah sudah ciptakan Facebook, TikTok, Instagram. Pada saat kamu sudah tadi, ya Allah aku ingin, kamu nggak sadar scroll, tahu-tahu, ini jawabannya tuh. Itu Allah itu luar biasa. Kamu kissing proposal, kamu lihat Facebook, tahu ada orang yang ceramah tentangnya, kamu tanyakan, itu Allah sedang mengajarimu. Maka jangan pandang sebagai apa. Ini adalah cangkang binatang. Basarun, kebo, anjing, ini anjing, babi. Tapi lihat yang sebaliknya. Kamu melihat ini, mampu melihat Allah. Tidak mampu melihat Allah. Lebih baik kau mampu melihat anjing tapi melihat Allah. Itulah yang terjadi kepada seorang pelacur yang beri minum anjing. Karena dia mampu melihat Allah bukan pada tubuh anjing itu. Pada hidupnya si anjing itu. Pada ruhnya anjing itu. Tapi ulama yang melihat anjing, yang dilihat anjing. Nah inilah tentang salah melihat. Sama seperti iblis. Banyakan orang sekarang ini tidak mau sujud karena mau sujud tapi tidak melihat Allah. Iblis lebih baik pada saat tidak mampu melihat Allah, dia tidak mau sujud. Manusia sekarang munafik, dia sujud kayak beneran tapi tidak mampu melihat Allah dan Muhammad. Hadiahnya itu wa minan nasi may yaqulu amana billah wabil yaumil akhir. Sahabat, ya. Jadi itu ya tentang nanti besok pagi Abah jelaskan kembali bagaimana prakteknya, bagaimana melatihnya sehingga nanti kamu akan asyik dengan itu. Itulah Nabi Ibrahim asyik menguji Allah. Ya Allah, bagaimana cara menghidupkan yang mati? Kata Allah, apalam tu'min ya Ibrahim? Kamu baca tuh surat tentang bagaimana kekuasaan Allah yang mengisahkan Nabi Uzair, tentang Nabi Uzair dijelaskan tentang kampung yang sudah mati. Au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa terus tadi. Fa'amat Allah ma'ata amin. Summa ba'as pasur tadi semua. Kemudian barulah ditanya si Uzair itu, berapa lama kamu mati? Yauman au ba'da yaum.
setengah hari atau 1 hari. Barulah di bawahnya tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana ya Allah menghidupkan yang mati. Itulah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kudrat itu ada pada Allah. Kamu punya iradat tapi tanpa kudrat. Kudrat itu dipegang oleh dalang. Ingat itu. Iradat tanpa kudrat tidak gunanya. Iradat pada mulut tadi semua nggak ada gunanya. Ya. Maka kenapa orang-orang punya iradat berbicara pada orang stroke di mulutnya? Karena pada dasarnya kamu tidak punya kudrat. Demikian pula pada saat orang stroke tangannya. Karena selama ini menganggap bahwa tangan itulah yang bergerak. Padahal di sini ada kudrat iradat. Kamu punya iradat, tapi tanpa kudrat tangan ini tidak bisa berbuat apa. Ya, inilah ya konsep-konsep tentang innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah sesungguhnya tentang ilmu kun fayakun. Tapi ilmu kun fayakun itu ada ilmu kun fayakun titik bah. Sunan Kalijogo, Sunan Ampel itu ya. Tapi ada ilmu kun fayakun dengan Maryam yang di Quran yang diawali surat Maryam pertama kaf ha ya ain shad itu. Tapi yang sulitnya itu kamu harus menemukan guru yang menyambungkan dulu kepada dadamu, yang membelah dadamu. Bukan hanya talkin bodong, bukan. Itu nggak ada gunanya itu. Dari semua ya. Itulah talkin itu orang cuma ngomong talkin tapi nggak ngerti apa itu talkin. Sebenar-benarnya Allah lah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Allah lah yang harus mentalkin itu. Kalau orang masih ada dirinya tidak bisa mentalkin. Apalagi orang itu mentalkin, ini membaiat, butuh duit, dikit-dikit bayar ini bayar, oh itu bukan Allah itu. Allah nggak butuh duit. Jadi guru tidak akan minta duit semua, karena dia sudah mati dirinya. Saya pahami ya. Jadi jangan pernah merasa sudah ditalkin, kamu belum ditalkin. Kalau bukti kamu tuh sudah ditalkin ada keyakinan pun naik. Keyakinan pun naik. Dari ilmu yakin ke hakul yakin. Nggak ada lagi ragu. Nggak ada lagi tanya kenapa ya saya padahal sudah mana nakib, mana hotam. Kenapa rezeki saya susah terus. Itu tandanya talkin kamu belum bertalkin. Sebenarnya. Oh saya orang mursyid. Mau mursyid sekalipun. Karena kamu salah itikad. Yang mursyid itu bukan tubuhnya. Tapi ruhnya. Yang rasul itu nabi. Itu bukan tubuh nabi. Tapi adalah ruhnya. Dan ruhnya Nabi itu adalah Rasulullah Muhammad. Baik pada Adam, pada Ibrahim, pada Nuh, semua. Pada Isa, bahkan pada Ahmad. Itulah Muhammad. Dari semua. Ya. Maka marilah kita kembalikan. Dari semua. Ya. Ayo yang sudah belajar bersyariat. Ayo indahkan syariatnya. Tapi tadi semua. Silakan teruskan syariatmu. Tapi jangan berhenti. Jangan ukulnya, jangan berhenti. Oh saya sesuai dengan ukul saya, akal saya. Ya nggak bisa. Tadi semua. Sama aja kayak kamu nanti mau jadi dokter, tapi kamu di SD kelas 2. Udah sampai sini lah batas kemampuan saya. Ya inilah orang-orang sekarang beragama. Sesuai ukulihim, sesuai akalnya. Berikan ilmu sesuai akalnya. Ya tadi manusia nggak maju-maju. Belangsak seumur umur. Keyakinan hilang. Akhirnya Islam sekarang di mana-mana jadi jongos. Tadi semua. Ya. Inilah mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua. Jadi ya bahagia semua. Dan semua. Marilah. Insya Allah besok pagi. Kalau kita dikasih umur lagi oleh Allah. Kita pagi lanjutkan tentang hal ini. Bagaimana menghadirkan Allah. Menghadirkan tadi. Mematikan diri. Mempanakan diri. Supaya kamu menutup. Lihatlah cahaya Tuhanmu dengan ini. Sesungguhnya menyatukan jari kembali. Tasjid lapan Allah. Dan tasjid lapan Muhammad. Tasdid dapat Allah pada batinmu, tasdid dapat Muhammad pada wujudmu, dohirmu. Tadi semua ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Tabasyaitu MDNH dimanapun berada. Semoga panjenengan senantiasa diberikan luluberan keberkahan, kebahagiaan, keyakinan
iman yang semakin kuat, keyakinan yang semakin kuat, ya, dan semakin meningkat adalah kesadaran, ya. Pada malam hari ini atas permintaan khusus dari kelompok teman yang katanya Abah belum bahas masalah ini, maka malam hari ini Abah live-kan saja, ya, pertanyaan sekelompok teman itu barangkali memang belum Abah bahas, sahabat, ya. Karena kalau yang sudah, yang Abah bahas kayaknya seluruhnya udah Abah bahas, ya, yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan hakikat. Barangkali ini karena bagus untuk dibahas dalam arti bahwa kehilangan keyakinan, ya, keimanan, ya, adalah karena manusia itu tidak sadar bahwa kalau Abah mengumpamakan adalah kita adalah manusia ini adalah merupakan seumpama handphone iPhone, ya, yang sangat canggih, tetapi manusia tidak bisa mengoperasikannya. Seolah-olah adalah seorang nenek-nenek yang diberikan iPhone, ya, yang sangat canggih, fiturnya sangat banyak, tetapi kemudian yang menggunakannya adalah seorang nenek-nenek yang gaptek, gitu kan tadi. Sehingga dia hanya menggunakan ala kadarnya dari dirinya. Maka itulah kalau menurut Abah, sahabat yang minta Abah menjelaskan ini kembali, ya. Sebetulnya Abah sudah mau istirahat, ya. Tapi karena permintaan yang mendesak dari beliau, tapi sesungguhnya kata beliau mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang lain, ya. Tadi karena kita ini adalah makhluk yang canggih, sahabat. Kita ini bahkan Allah sudah menjelaskan tentang mulianya kita manusia, walaqad karramna bani Adam, ya. Bahkan dalam penciptaan kita pun Allah sudah bersumpah dengan 4 hal, dengan watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Sebelum manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari kejadian yang sangat luar biasa kita ini. Maka tentu yang dipinta oleh saudara kita adalah tentang tajalliyat, adalah tanajulat dan ta'ayyunat. Ya, apa perbedaannya katanya Bah? Kita ini tajalliyatkah, ta'ayyunatkah, ataukah tajalliyatkah? Tadi semua. Maka pada malam hari ini, pembahasan ini bisa menumbuhkan keyakinan bagi kamu yang mengerti sesungguhnya siapa dirimu tadi semua, ya. Karena itulah kenapa sahabat kita disuruh mengenal diri adalah untuk mengenal Allah. Itu adalah bahwa kita itu adalah sesuai pertanyaan tadi Mas Ibrahim dan teman-temannya dari Gunung Kidul, ya, yang dia sangat memohon pada Abah untuk menjelaskan ini. Tetapi Abah ingin menggunakan penjelasan ini adalah mudah-mudahan juga berguna buat yang lain. Karena pada saat kalian mengerti bahwa diri kalian adalah merupakan makhluk istimewa, yang diistimewakan oleh Allah, bahkan sudah diberikan karomah sejak lahir. Walaqad karomna. Karomna itu adalah karomah. Setiap manusia diberikan kemuliaan oleh Allah. Tetapi adalah kata Abah juga, manusia tidak bisa menggunakan dirinya. Seumpama adalah diri kita adalah handphone yang maha canggih yang diciptakan Tuhan. Tadi semua, ya, dengan Pentium yang tidak terbatas, dengan memori yang tidak terbatas kita ini. Maka bisa mendapatkan ilmu yang mayyasha, ya, tanpa batas. Rizki yang mayyasha tanpa batas. Kalau mengerti siapa dari kita. Maka manusia hari ini kebanyakan adalah tidak bisa menggunakannya karena tidak mengerti siapa dirinya. Maka itulah Abah perlu dibahas tentang tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat tadi semua. Kita ini betul-betul adalah tajalliyat. Kita ini betul-betul ta'ayyunat. Kita ini betul-betul adalah tanajulat, tanajul tadi semua, ya. Dan disinilah kita harus mau membedakan
tadi semua, supaya kita betul-betul sadar sepenuhnya siapa diri kita. Itulah kenapa Allah berfirman beberapa ayat. Kata Allah apa namanya yang mengatakan bahwa inna rabbaka ahata binnas, tadi semua. Inna, sesungguhnya adalah aku adalah yang meliputi Tuhanku, yang meliputi diriku, gitu kan tadi semua. Hanya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu tadi semua. Maka akan menimbulkan adalah menyadari nafkah ilahiyah, ya. Maka Ibnu Arabi selalu mengatakan kamu harus pede gitu, kamu harus yakin gitu, kamu harus bahagia gitu, kamu harus itulah beliau mengatakan itu karena kita adalah tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat, ada nafkah ilahiyat pada diri kita. Kita ini adalah tadi, cuma sayang manusia ini sekarang tidak bisa menggunakan dirinya untuk kebahagiaannya atau untuk keluar dari kesulitannya. Karena kita adalah tadi kafir. Kafir itu tercover, tertutup untuk menyaksikan pada diri. Tadi semua. Maka inilah yang harus dibangun oleh diri kita. Tadi ya sahabat, tadi saya menyaksikan orang, saya di sekitar saya aja kadang-kadang lemotnya luar biasa gitu kan tadi. Ibaratkan dia tidak bisa menggunakan akalnya gitu kan tadi semua. Nah inilah salah satu penyebab bahwa manusia itu tidak bisa mencapai kepada kebahagiaannya karena kamu tidak mengenal siapa dirimu itu yang sebenarnya luar biasa, sahabat. Jadi tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat, bahkan sampai Allah untuk mentajalikan dirinya. Allah untuk menta'ayyunatkan dirinya, untuk menyaksikan penyaksian. Dia disebut hakul mubin tadi semua. Dialah yang nyata. Yang hak dan tertela. Sangat jelas. Itulah. Maka itulah apa baginda Nabi bersabda, innakum satarona robbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Karena kita tidak mampu itu ya sahabat. Jadi bahasan ini seharusnya menjadikan suatu motivasi kepada kalian. Bahwa nafkah ilahiyat yang sudah Allah tiupkan pada diri kita itu adalah bekal yang luar biasa kepada kita. Bekal keyakinan yang luar biasa pada kita. Tapi karena kita memble kan tadi semua. Karena kita bisa melihat orang itu dari kerjaan sederhana aja kelihatan memble gitu kan tadi. Bagaimana berpikir tentang menggunakan dirinya yang maha canggih gitu kan tadi. Nah kata Abah, manusia ini sekarang tidak menyadari bahwa dia tajalliyatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, apa namanya. Dan dia itu adalah merupakan tanajulatnya Allah tadi. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah sahabat Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, kata sesungguhnya Allah selalu bersamamu. Maka Allah ingatkan dalam 3-4 ayat dalam Al-Quran, inna rabbaka ahata binnas, dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Tadi semua. Maka disinilah maka konsep mengenal diri ya sahabat Mas Ibrahim tadi semua menjadikan satu kemutlakan kepada kita. Karena tanpa mengenal diri kita tidak akan pernah kita mengenal Allah tadi semua. Kalau tidak mengenal Allah maka disitulah kalian akan kehilangan keyakinan pada Allah. Nafkah ilahiyah yang begitu besar dari Allah kalian tidak akan sadari. Betapa cerdasnya kalian itu. Betapa hebatnya kalian itu. Karena bagaimana mungkin tanajulatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, tajalliyatnya Allah lemot. Nah inilah. Tadi semua. Tidak mungkin. Inilah kata Abah, seumpama nenek-nenek dikasih iPhone. Tapi nggak bisa pakai.
gitu kan. Tadi manusia sekarang itu seperti nenek-nenek yang dikasih iPhone. Nah itu nggak sebanding lagi perbandingannya. Tapi kamu hanya gunakan dirimu itu hanya untuk makan, minum saja gitu kan tadi. Padahal betapa dahsyatnya diri manusia itu. Itulah makanya dari awal penciptaan sampai Allah berfirman, sahabat, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa yang mana manusia itu tidak bisa disebut. Nah itulah. Maka mari sedikit kita ke belakang dulu sebelum kita bicara tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat supaya kalian pede. Maka itulah keyakinan manusia memiliki derajat dari ilmu yakin akan naik ke ainul yakin, akan naik kepada hakul yakin, di penghujungnya adalah isbatul yakin. Kalau sudah kembali lagi, kalau kalian mengerti kalian adalah tanajjulat, tajalliyat, ta'ayyunat, tadi semua ya. Maka begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Allah menjamin adalah segalanya. Rizki yang mayyasha kata Allah. Ilmu yang mayyasha kata Allah. Bahkan kembali kepada Allah bighairi hisab. Tadi semua ya. Di penghujungnya adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan. Hilanglah ketakutan pada dirimu. Pada saat engkau sudah memuncak kesadaranmu, maka akan terbukalah sesungguhnya adalah secara batinmu tadi semua. Maka disitulah engkau akan betapa nyatanya Allah. Dan disinilah sahabat, maka Abbas sering jelaskan tentang istilah dekat dan jauh pada Allah. Dari dekat itu karena kamu adalah tanajjulat, ta'ayyunat, dan kamu adalah merupakan tajalliyat, maka dekat itu bukan berarti dekat secara makhluk, sahabat ya. Maka bukan dekat antara tempat pada tempat, benda kepada benda, tetapi ada fananya dirimu karena lebur menyaksikan tadi tanajulnya dia. Ta'ayunatnya dia, tajalliyatnya dia pada dirimu. Maka disitulah naik. Maka penglihatanmu sudah berpindah. Dari penglihatan ro'a dengan matamu. Berpindah pada nadhara, penglihatan hatimu. Masukin ke dalam basyirah, penglihatan mata hatimu. Dan muncullah penglihatan Allah yang disebut dengan absar tadi semua. Ya. Maka kalau disitulah maka kenapa kita disuruh oleh baginda Nabi adalah mematikan diri dalam hidup supaya kamu melihat Allah dengan penglihatan Allah. Inilah sebetulnya konsepnya. Maka orang yang sudah sampai di situ sahabat, kamu akan bahagia sebetulnya. Karena kamu mengerti bahwa kamu adalah siapa tadi semua ya. Itulah kenapa Allah selalu menyuruh kita adalah dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum apala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau sudah meneliti siapa dirimu. Nah disinilah seolah-olah kamu sekarang ini ayo kamu adalah handphone yang canggih yang dari Allah dengan memori dengan tanpa giga yang terbatas dengan kecepatan yang luar biasa sekalipun kamu kalau kamu sudah ngerti akan fayakun tadi semua. Selan nafasmu adalah antara kata at-tanzih dan at-tasbih, antara istinsak istinsar. Selan nafasmu adalah akan ada keyakinan. Tapi saya menyaksikan di lingkungan saya sendiri, di jemaah saya sendiri ternyata memang kelihatan lemot gitu kan dari semua. Ya, inilah yang kadang-kadang kenapa manusia ini sulit sekali gitu kan tadi. Perkara yang sederhana aja sulit. Apalagi perkara-perkara yang maha tinggi, yang maha syir, yang maha goib gitu. Itu perkara dohir saja terkadang itulah. Berarti selama kamu ada di sisi itu, maka keyakinanmu tidak akan tumbuh dari semua ya. Jadi berarti gerak kamu itu masih dalam bukan gerak dengan penuh kesadaran.
Jadi belum bisa tubadil dalam gerakmu itu dari semua ya. Jadi itu ya Mas Ibrahim. Jadi Abbas belum menjelaskan tentang tanajulat, ta'ayunat, dan tajaliyat. Tapi Abah akan mundur dulu sedikit sahabat. Pada saat Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Ahbabtu an urafa, tapi aku mau dikenali. Maka disinilah kisah Allah yang awal. Hal ata alal insanu hinu minadari lam yakun syai'a madkura. Telah ada pada satu masa kepada manusia, kepada insan, belum bisa disebut. Belum jadi tajaliyat, apalagi ta'ayunat. Nampak semua. Hakul mubin dari semua. Nampak wujudnya. Nampak segalanya dari semua. Ya. Maka di alam al-hadratul ahadiyah, di alam ahadiyah, ya sahabat. Maka disitulah awal sesungguhnya adalah Allah yang disebutkan dengan al-faidul aqdas. Ya. Al-faidul aqdas itu adalah luluberan. Bahwa dia menyaksikan dirinya, bahwa dia menyaksikan ya dari pada saat dia itu di dalam, maka kata hikam, kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'al haikan. Dahulu Allah itu ada dengan sendirinya, dan hari ini pun ada dia sebagai adanya dulu. Ya. Nah, itulah dia menyadari, tapi dia ingin dikenali. Maka itulah dia membuat sebuah di al-hadratul ahadiyah itu adalah tajalilah ke dalam ahadratul wahidiyah ya. Muncullah yang disebut dengan al-faidul aqdas. Al-faidul aqdas itu adalah ternyata dia menyaksikan aku ini al-khaliq gitu. Nah itu. Maka disitulah nama muncullah asmaul husna. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut al-faidul aqdas itu adalah asma dia muncul semuanya. Itu belum ada Nur Muhammad, bahkan sahabat. Belum ada Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad. Ya. Masih di alam ahadiyat, alam kosong, alam dia. Goibul goib gitu. Di alam goibul goib. Ya. Maka muncullah tajali. Ya, belum tajali juga. Tajali goibi aja belum. Itu kan tadi semua. Tapi sudah muncul bahwa aku ini al-khaliq. Kalau aku khaliq, masa aku disebut khaliq kalau nggak ada makhluk gitu. Inilah awalnya sahabat. Maka nanti antara khaliq dan makhluk ada hubungan yang disebut khuluq gitu. Maka nanti manusia itu sahabat yang disebut dengan tujuan Allah menciptakan takhallaqu bi ahlakillah itu akhlak Allah yang asmaul husna tadi. Yang Allah itu adalah tadi waktu di alam hadratul ahadiyah ada ada yang disebut al-faidul aqdas adalah luberan kemuliaan dia. Dari pancaran cahaya dia itu muncullah asmaul husna itu 99. Yang nanti di penghujung setelah tajali kamu sampai ke alam tajaliyat, ta'ayunat, maka nama yang ke-100 itu al-insan. Sahabat. Pada diri setiap makhluk. Pada dirimu. Tadi semua. Ya. Maka disitulah pada saat dia sudah tajali pada dirimu. Menjadikan insan. Maka disitulah insan itu memiliki tadi. Segalanya memiliki kemuliaan. Karena kamu sudah menyadari siapa dirimu. Tadi. Maka dari asmaul husna itu Allah tahu bahwa dia itu al-khaliq. Maka dia butuh makhluk. Ya, dia juga tahu ar-razik, maka harus ada marzuknya. Masa dia adalah pemberi rizki, tapi siapa yang akan menerima rizki? Tuh. Terus dia juga al-alim, ahli ilmu. Siapa yang akan menerima ilmuku? Nah itu, ya. Itulah dari awali bahwa dia itu adalah al-khaliq, maka dia masa khaliq tidak ada makhluk dari semua, ya. Tidak disebut khaliq, maka kata Abah, dia itu khalaq. Salah satu tugasnya adalah khalaq, menciptakan, maka tidak akan berhenti penciptaan.
Maka dunia ini kata Abah juga tidak akan pernah berakhir sebenarnya. Hanya diakhirkan satu masa. Nah itulah tadi semua akan kemudian kan dia kholak. Karena dia itu pencipta. Kalau dia pencipta maka dia wajib ada yang diciptakan terus. Gitu kan tadi. Nah, inilah yang perlu dipahami lebih dalam oleh kita. Tadi semua ya. Makanya nantilah. Sampailah nanti pada saat semuanya dirancang ya. Karena itulah dia sudah merancang. Semuanya dirancang oleh Allah ya. Yang disebut dengan khalik, dia harus punya ada makhluk. Maka hubungan khalik dan makhluk adalah khuluk. Tadi semua akhlak. Nah, akhlak siapa? Nah, inilah tujuan kita berjalan di muka bumi ini. Kenapa kita disebut khalifah? Karena dia ingin mentajalikan sifat-sifat dia tadi itu. Nama-nama dia itu tadi. Misalnya Al-Khaliq adanya makhluk. Tadi. Ar-Razik adanya marzuk. Yang menerima rizki. Gitu kan tadi. Jadi itulah yang dikatakan pada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Tadi. Allamal insana tadi. Khalaq apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq tadi. Iqra wa rabbukal akramul ladzi allama bil kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuh. Karena dia ingin mentajalikan ilmunya kepada, maka inilah yang tujuan. Maka kenapa kita disebut Iqra, baca tadi semua ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Nah inilah insan. Yang nama kita yang ke-100, nama dia yang ke-100 harus tajali kepada dirimu. Sempurnalah dia dari awal. Karena dia ada 99 nama. Yang disebut Al-Faidul adalah Akdas itu 99 nama. Pada saat engkau sudah tadi. Kau sudah mengerti bahwa engkau adalah iPhone yang canggih. Dan engkau menemukan kecanggihannya pada dirimu. Maka itulah engkau menjadikan nama dia yang ke-100. Yang disebut insan. Al-insan. Tadi semua. Ya. Nah itulah sahabat rancangan Allah. Maka yang dari Asmaul Husna. Maka tujuan kita hidup di alam dunia ini. Takhallaqu bi ahlakillah. Adalah menjalankan Asmaul Husna. Maka tadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua Asmaul Husna. Pemaaf, penyayang, Al-Afu, Al-Ghafar, At-Tawwab. Tadi semua ya. Tadi apa namanya? Kemudian dia juga Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Tadi semua. Tadi. Sahabat. Maka disitulah manusia itu adalah akan mentajalikan sifat Ghaninya Allah. Sifat Mughninya Allah. Sifat Razzaqnya Allah. Memang dari awal pun kita ini diciptakan, bukan diciptakan dia, tanajulat dari dia, ta'ayyunat penampakan dia, kemudian adalah apa namanya, tajalliyat adalah tajali turun, tadi ja'alna, ja'ala menjadi, gitu loh, dari dia, yang dia ulang nanti dalam Al-Quran setelah nanti menciptakan, adalah dia menjelaskan tentang siapa diri kita itu. Ini perlu dimengerti tadi kalau menurut Ibnu Arabi karena kita ada nafkah ilahiyat itu. Kenapa manusia Allah itu seolah-olah marah dan kecewa kepada manusia. Ya ayyuhal insan. Nah itu mengulang. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang melelaikanmu? Apa yang membuat engkau bersedih hati? Apa yang membuat engkau miskin? Apa yang membuat engkau bodoh? Apa yang membuat engkau lemah? Engkau itu tanajulat. Engkau itu ta'ayyunat. Engkau itu tajalliyatku, kata Allah. Itulah Allah tanya lagi. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dan dia menggunakan nama Al-Karim. Maka dia kembali mengingatkan kita tentang pencipta. Alladzi khalaqaka. Fasawwaka fa'adala fi ayyi surati ma sya'araka.
Tadi semua. Tadi Allah pada saat ingatlah pada saat aku menciptakanmu. Tadi.